Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup, dan supaya pastilah ketetapan terhadap orang-orang kafir. Masuklah Islam, kamu akan selamat, aslim taslam. Jika kamu enggan, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Majusi. Ketika surat itu tiba ke tangan Kisra penguasa Persia, dia itu sangat marah karena merasa bahwasanya dirinya adalah penguasa. Dia langsung merobek surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan dengan sombong menyatakan, seorang hamba yang hina dari rakyatku berani-beraninya menulis namanya sebelum namaku. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berdoa, semoga Allah itu juga mengoyak-ngoyak kerajaannya. Dan ini akan terjadi benar di kemudian hari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Surat berikutnya yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada Kisra, raja Persia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, raja Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Kisra penguasa Persia. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Tiada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ajak kamu dengan seruan Allah, karena sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup,
dan supaya pastilah ketetapan terhadap orang-orang kafir. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Aslim taslam. Jika kamu enggan, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Majusi. Rasulullah SAW kemudian memilih sahabat Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi untuk mengantarkan surat ini. Ketika surat itu tiba ke tangan Kisra, penguasa Persia, dia tuh sangat marah karena merasa bahwasannya dirinya adalah penguasa. Karena di waktu itu dua kerajaan yang berkuasa itu adalah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Kalau diibaratkan sekarang mungkin adalah Amerika Serikat dan Persia, Rusia. Jadi sangat marah. Dia langsung merobek surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW dan dengan sombong menyatakan, seorang hamba yang hina dari rakyatku berani-beraninya menulis namanya sebelum namaku. Karena di dalam surat itu Rasulullah menyatakan dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, penguasa Persia. Jadi marah karena menyebut namanya terlebih dahulu sebelum nama Raja Persia. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian berdoa, semoga Allah itu juga mengoyak-ngoyak kerajaannya. Dan ini akan terjadi benar di kemudian hari. Nah, setelah membaca surat itu, Kisra Raja Persia kemudian mengutus utusan kepada Bazan, menulis surat kepada Bazan, penguasa Yaman. Kirimkan 2 orang anak buahmu yang kuat kepada orang Hijaz itu, bawa dia menghadap aku. Maka kemudian Bazan setelah melihat surat dari Kisra Raja Persia mengutus 2 orang yang kuat dari anak buahnya untuk membawa Rasulullah SAW menghadap Kisra Raja Persia. Sampai mereka di Madinah, kemudian mereka katakan, sesungguhnya Maharaja Kisra telah menulis kepada Gubernur Bazan, penguasa Yaman, memerintahkan agar ia mengutus kepadamu orang untuk bawamu kepadanya. Dan Bazan telah mengutusku agar kamu pergi bersamaku. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan supaya mereka itu menunggu sampai esok harinya. Nah, pada saat itulah terjadi pemberontakan. Jadi karena pada saat itu terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi dan Persia mengalami kekalahan, maka anak dari Kisra Raja Persia itu tidak tahan. Dia kemudian membunuh anaknya, membunuh ayahnya, dan menggantikan kedudukannya. Namanya Sirawai. Jadi putra mahkota ini bangkit merebut kekuasaan dan membunuh ayahnya. Pembunuhan ini terjadi pada malam Selasa tanggal 10 Jumadil Ula tahun ke-7 Hijriah. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu apa yang telah terjadi pada kerajaan Persia, bahwa Sirawai putra mahkota itu telah membunuh ayahnya dan sekarang menggantikan kedudukannya. Maka kemudian keesokan harinya ketika 2 orang utusan dari Bazan ini kembali bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Maka kata mereka, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Kami tadinya memberikan ancaman yang ringan kepada kamu, tapi sekarang kamu berani-beraninya menyatakan seperti itu. Apa ini yang akan kami sampaikan kepada penguasa Yaman, kepada penguasa kami? Ya silakan, katakan kepadanya, ceritakan kepada raja kalian bahwa agama dan kekuasaanku itu akan mencapai apa yang telah dicapai oleh kerajaan Persia, oleh Kisra.
dan juga bahkan agamaku itu akan sampai ke ujung dunia. Katakan juga, jika kamu masuk Islam, aku akan berikan apa yang ada dalam kekuasaanmu kepadamu, dan aku jadikan dirimu sebagai raja atas kaummu. Maka dua orang utusan dari Bazan ini kembali pulang menceritakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, pada waktu itu kan belum ada WA seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin langsung ada berita. Jadi mereka kemudian kembali. Mereka katakan, dari mana dia itu tahu bahwa terjadi sesuatu? Ya sudah, kita tunggu sebentar. Dan ternyata setelah itu ada utusan dari Sirawai kepada Bazan yang menceritakan bahwa terjadi pergantian kekuasaan, bahwa sekarang yang berkuasa itu adalah putra mahkotanya Raja Sirawai, dan Sirawai ini kemudian menulis surat kepada Bazan. Perhatikan, orang yang ayahku menulis surat kepadamu tentang dirinya, jangan kamu membuatnya marah sampai datang perintahku kepadamu. Melihat surat yang ditulis oleh Sirawai ini, maka Bazan dan dua orang yang tadinya diutus oleh Bazan untuk menjemput Rasulullah SAW kemudian percaya. Ini tidak mungkin ada orang yang bisa tahu langsung menyampaikan, apalagi dalam masa itu perjalanannya cukup jauh. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu memang adalah sesuatu yang pasti berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin ada kemudian orang yang datang memberikan informasi secepat itu. Karena ketika terjadi peristiwa, Rasulullah SAW langsung mengetahui, dan itu yang kemudian disampaikan. Sehingga dengan adanya peristiwa itu, Bazan dan banyak rakyat Yaman masuk Islam, karena mereka tahu bahwa apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa. Mereka yakin bahwasanya Rasulullah SAW memang adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya adalah beliau itu mengetahui peristiwa yang itu terjadi jauh. Jadi jaraknya jauh, yang kalau kemudian harus disampaikan itu butuh waktu berhari-hari, tapi Rasulullah itu langsung mengetahuinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita bisa lihat dari Kisra ini merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang mempunyai kekuasaan, sehingga dia kemudian merasa sombong. Dan memang di antara hal yang membuat manusia itu sombong adalah satu karunia, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu kemudian melihat bahwa apa yang dia miliki itu sangat-sangat jauh dibandingkan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasul itu kan hanya ada di Hijaz, di Madinah waktu itu. Sementara Persia adalah kerajaan yang sangat luas pada waktu itu, merupakan satu dari dua negara adidaya yang berkuasa pada masa Rasulullah SAW, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Dan Rasulullah SAW menulis surat kepada Kisra, mengajak dan kemudian memberikan peringatan. Itu yang membuat dirinya marah. Dirinya marah karena dia adalah penguasa yang seharusnya ditakuti, ini malah kemudian ditakut-takuti. Maka itu yang kemudian menjadi respon. Dia sobek surat dari Rasulullah SAW, tidak memperlakukan yang baik seperti halnya. Kalau yang kemarin itu Muqawqis, itu walaupun tidak menolak, tidak menerima, tapi juga tidak langsung menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
menolaknya secara halus, tidak masuk Islam, akan tetapi tetap memperlakukan dengan baik, memberikan balasan yang baik, bahkan memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Tapi Kisra ini malah membalas dengan tidak baik, menyobek-nyobek surat dari Rasulullah SAW, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga merobek-robek kekuasaannya. Artinya, ya sesungguhnya manusia itu tidak tahu. Jangan kemudian manusia itu sombong. Mungkin saat ini dia sedang berkuasa, punya kekuasaan, atau mungkin saat ini dia sedang punya banyak uang karena kekayaannya. Hari ini mungkin dia sedang kekar karena kekuatannya. Akan tetapi semua itu adalah sesuatu yang sesungguhnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan saja Allah Subhanahu Wa Taala itu mengambil, maka Allah itu Maha Kuasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, maka sungguhnya azabku amat pedih. Apa yang kita terima itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian membuat kita sombong, karena sesungguhnya apa yang dimiliki oleh manusia itu hanya sedikit. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala maka menyatakan, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sebesar apapun harta kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, itu tidak akan mampu menembus bumi, tidak akan mampu juga untuk mencapai tingginya gunung. Ya tetap saja kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu amat sangat sedikit dibandingkan dengan kekuasaan dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Apa yang manusia miliki sungguhnya sangat sedikit, sangat sedikit. Kalaupun berkuasa, menguasai misalnya jadi presiden, ya hanya terbatas kepada wilayah-wilayah tertentu, karena memang manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Walaupun dia adalah penguasa yang banyak, ya makannya juga tetap ya satu piring, dua piring, tidak mungkin kemudian 10 piring dimakan semuanya. Ada keterbatasan. Manusia juga mengalami yang namanya rasa capek, letih, lesu. Itu adalah bagian dari apa yang dimiliki oleh manusia. Kadang sakit, kadang kemudian sembuh, kadang mengalami hal-hal yang memang tidak dia harapkan. Sehingga sesungguhnya memang tidak pantas manusia itu sombong di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah rahmatullah, ya artinya mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang dilakukan oleh Kisra Raja Persia terhadap Rasulullah SAW ini. Dia merobek-robek surat dari Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian merobek-robek kekuasaannya juga. Dia malah dibunuh oleh putra mahkotanya sendiri. Kerajaannya kemudian terpecah belah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan iktibar kepada kita. Kita tidak termasuk ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang sombong, tetap tawadu terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.